Halo sobat-sobat semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sobat-sobat di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Nah sob, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya ya untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama saya Iko Lydia Panjaitan, mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, sobat di rumah, pada video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai pendekatan keterampilan proses pada IPA. Sebelumnya nih, sobat tahu tidak apa itu pendekatan? Ya, pendekatan adalah suatu proses, cara, perbuatan, mendekati, ataupun usaha dalam suatu aktivitas. Lalu, apa itu keterampilan proses, sobat? Ya, keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Jadi sobat, pendekatan keterampilan proses adalah cara atau proses belajar mengajar yang mengarah kepada pengembangan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi dari individu siswa sobat. Nah, kita fokuskan kepada keterampilan proses IPA ya sobat. Jadi, keterampilan proses IPA adalah suatu keterampilan proses bermuat dalam memperoleh pengetahuan sehingga memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan berbagai keterampilan intelektual, fisik, mental, sosial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak akan mampu nih sobat menemukan dan mengembangkan fakta dan konsep serta mengembangkan sikap dan nilai. Kira-kira apa ya manfaat dari keterampilan proses? Keterampilan proses itu sobat itu berguna untuk membuat siswa dapat diarahkan dan mampu memahami IPA menurut cara-cara yang diperbuat oleh kita sobat, untuk menemukan dan mengembangkan satu fakta dan konsep sehingga pengalaman itu dapat didapatkan siswa dari yang akan kita lakukan pada video ini, sehingga siswa dapat memahami konsep tersebut bukan hanya sekedar saat belajar saja sobat, tapi pada saat dalam waktu kurun yang lama mereka bisa memahami karena mereka langsung melakukan kegiatan tersebut pada proses pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan untuk sobat di rumah 9 aspek keterampilan proses nih. Apa-apa saja ya? Ya, namun sebenarnya di keterampilan proses ini sobat ada banyak ya dari beberapa para ahli. Namun saya memfokuskan pada 9 keterampilan proses. Apa-apa saja itu sob? Ya, yang pertama observasi, klasifikasi, mengukur, memprediksi, komunikasi, hipotesis, merencanakan, menyimpulkan, dan mengaplikasikan. Nah, sobat, saya akan memaparkan pengertian dari 9 keterampilan ini sobat. Dan saya akan memberikan contoh nih sobat mengenai 9 keterampilan ini agar sobat-sobat di rumah mengerti dan memahaminya. Pada video ini saya mengambil objek untuk memaparkan pendekatan keterampilan proses IPA, yaitu dengan 2 daun. Yang pertama, daun singkong, yang kedua, daun pepaya. Sobat di rumah, yang pertama nih, saya akan menjelaskan keterampilan observasi. Nah, teman-teman di rumah pernah nggak mendengarkan keterampilan observasi? Saya pikir teman-teman dan sobat-sobat di rumah sudah mengetahui ya keterampilan observasi. Nah, keterampilan observasi adalah pengumpulan informasi dengan menggunakan panca indera nih teman-teman, sobat-sobat di rumah, seperti melihat, mendengar, membau, meraba, untuk mengembangkan kepada keterampilan-keterampilan lain. Jadi keterampilan observasi atau pengamatan ini adalah keterampilan yang awal. Ada kegiatannya nih, yaitu pada objek daun singkong dan daun pepaya. Lalu bagaimana ya cara mengaplikasikan dari keterampilan observasi? Oke, lihat video ini ya. Nah, pada
observasi ini saya melakukan pengamatan pada daun singkong, daun pepaya, dan daun rimba. Dalam pengamatan ini bisa kita lihat ya sobat-sobat, melihat apa yang bisa kita lihat, kemudian apa yang bisa kita raba, kemudian apa yang bisa kita lihat dari bentuk postur, daun, batang, kemudian tulang daun, jumlah daun. Jadi pada proses observasi ini ada berfokus pada apa yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Oke, begitu ya sobat. Yuk kita ikuti lagi videonya. Kemudian pada hasil observasinya bisa ditulis secara bebas di kertas ya sobat, sebelum diletakkan pada tabel nantinya pada keterampilan selanjutnya. Sobat di rumah sudah mengerti ya, sudah mengetahui ya bagaimana keterampilan observasi atau pengamatan itu dilakukan, yaitu seperti melihat ciri-ciri yang bisa kita lihat dari daun pepaya dan daun singkong. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, keterampilan klasifikasi. Apa sih keterampilan klasifikasi? Nah, keterampilan klasifikasi adalah suatu proses pemilihan objek-objek atau peristiwa-peristiwa yang didasarkan pada persamaan dan perbedaan sifat ataupun ciri-ciri dari suatu objek atau peristiwa tertentu sobat. Jadi keterampilan klasifikasi itu hanya ada pada perbedaan dan persamaan. Jadi pada kegiatan ini yuk kita simak bagaimana kita mengetahui atau menerapkan keterampilan klasifikasi ini pada daun singkong dan daun pepaya. Yuk cek video ini. Nah, pada kegiatan observasi tadi sudah kita lakukan ya sobat, dari bagaimana kita melihat ketiga daun tersebut. Nah, kita dapatlah klasifikasinya dari persamaan dan perbedaannya. Klasifikasi daun singkong dan daun pepaya ada pada kesamaannya itu yaitu di kelas Magnoliopsida. Nah, jelas sekali ya sobat, terdapat dari persamaan dan perbedaannya. Maksudnya nih, klasifikasi pada daun rimbang. Bisa kita lihat juga ya sobat, sama nih kelasnya Magnoliopsida. Gimana nih sobat? Sudah tahu ya bagaimana kita bisa menerapkan keterampilan klasifikasi. Nah, sebelumnya tadi saya belum menjelaskan nih teman sobat-sobat di rumah. Mungkin bagaimana sih penerapan dalam sebuah kelas gitu kan teman-teman. Kalau untuk pada kelas sendiri dari sistem observasi, kita bisa melihat atau memberikan arahan kepada siswa apa sih yang siswa lihat dari benda-benda sekitar yang ada di kelas mereka. Semisalnya nih, dalam proses pembelajaran dalam kelas adanya seperti papan tulis, adanya meja, adanya foto presiden ataupun bunga. Semua itu adalah benda-benda atau objek. Sedangkan bagaimana kita memberikan observasi buat siswa, yang kita memberikan ruang kepada mereka untuk meneliti bagaimana apa yang mereka lihat, apa warnanya, atau bagaimana bentuknya. Dan klasifikasi itulah nanti kita baru lihat loh apa perbedaan dari benda ini seperti meja dengan pas foto. Mereka sama-sama bentuknya sama-sama persegi empat, tapi apa perbedaannya? Nah, disitulah kita menerapkan keterampilan dari klasifikasi. Nah, sebelumnya nih sobat, tadi sudah tahu ya bagaimana kita mendapatkan persamaan dan perbedaan dari daun pepaya dan daun singkong. Nah, kita tahu dari mana kita bisa mengetahuinya, yaitu yang pertama tadi dari observasi. Dari observasi tadi kita bisa mengetahui apa perbedaan dan persamaan dari daun singkong dan daun pepaya. Nah, selanjutnya nih sobat-sobat di rumah, untuk yang ketiga adalah keterampilan mengukur. Nah, keterampilan mengukur adalah penentuan ukuran suatu objek yang didasarkan pada pengukuran standar baik panjang, massa, volume yang dapat menentukan dalam keterampilan proses lainnya secara efektif. Nah, di sini ini kita mengukur sobat. Nah, nanti pada kegiatan ini bisa cek selanjutnya penerapan keterampilan mengukur. Nah, pada kegiatan mengukur ini sobat,
saya mengukur dari panjang daun. Nah, panjang daun dari daun yang paling kecil sobat. Kemudian saya mengukur juga nih panjang daun yang paling panjang. Nah, setelah itu saya juga mengukur lebar daun yang paling kecil dan daun yang paling besar. Begitu juga sobat dengan ketiga daun tersebut, yaitu daun pepaya dan daun rimbang. Saya melakukan pengukuran dari daun yang paling kecil, besar, kemudian lebarnya bagaimana, dan batang pada ketiga daun tersebut. Gimana nih sobat? Sudah memahami ya bagaimana keterampilan mengukur ini pada penelitian dari daun singkong dan daun pepaya. Nah, bagaimana pengaplikasiannya dalam kelas? Nah, dalam kelas kita bisa mengaplikasikan jika kita seorang guru, kita bisa memberikan waktu kepada mereka, yaitu tadi mengobservasi, klasifikasi. Dalam proses mengukur kita bisa menggunakan alat ukur. Misalnya nih, pada alat ukur yang kita gunakan objeknya adalah meja siswa. Alat ukur yang kita pakai mungkin bisa meter, dalam 1 meter, ataupun kita mengukur kotak pensil atau mengobservasi tadi adalah kotak pensil, maka bisa kita ukur dengan penggaris. Jadi itu tergantung pada satuan pengukurannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah keempat, keterampilan komunikasi. Apa sih sobat keterampilan komunikasi? Ya, keterampilan komunikasi ini adalah penyampaian hasil dari proses pengamatan ataupun observasi baik berupa hasil tulisan atau tulisan yang berupa grafik, laporan, gambar, diagram, atau tabel untuk memecahkan masalah atau mengemukakan ide sehingga dapat dipahami dan dimengerti. Jadi komunikasi tadi setelah kita sudah melakukan observasi, melakukan pengamatan, melakukan klasifikasi, kemudian kita mengukur, boleh kita menerapkan keterampilan komunikasi, yaitu memberitahukan atau menyampaikan apa yang sudah didapat. Misalnya, ciri-ciri ini ternyata seperti ini ya, ciri-ciri ini ternyata seperti ini ya. Jadi, keterampilan komunikasi ini adalah hasil atau penyampaian kita terhadap hasil yang sudah kita peroleh. Bagaimana penerapan proses komunikasi ini pada objek daun singkong dan daun pepaya? Yuk, cek pada video ini. Nah sobat, pada kegiatan ini saya mengambil cara penyampaiannya itu yaitu menggunakan tabel dan menggunakan gambar. Saya memilih ini karena agar lebih mudah ya sobat. Sudah memahami ya sobat-sobat di rumah, keterampilan komunikasi itu sangat penting ya, bahwa itu bisa berupa tabel, gambar. Dalam percobaan ini ada berupa gambar ya tadi ya teman-teman ya, ada berupa gambar, terus ada tabel. Namun ini terserah ya sobat-sobat di rumah, tergantung bagaimana penyampaian seseorang terhadap hasil yang mereka peroleh. Nah, bagaimana dalam penerapan dalam kelas? Nah, dalam proses kelas ini mungkin kita sebagai guru bisa memberikan waktu kepada siswanya untuk maju ke depan untuk menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan. Misal mereka apa yang mereka observasi, apa hasilnya, kemudian apa yang mereka klasifikasi, bagaimana hasilnya, kemudian mengukur bagaimana hasil mereka mengukur. Itu adalah contoh dari penerapan kelas. Nah, selanjutnya nih sobat di rumah, ada keterampilan prediksi atau keterampilan meramalkan. Meramalkan ini bukan meramalkan bagaimana ya sobat-sobat. Di sini ada prediksi adalah perkiraan yang tidak
Prediksi pada kegiatan ini, apa yang terjadi jika daun singkong, daun pepaya, dan daun rimbang diletakkan pada suhu panas atau di atas air mendidih? Nah, ini merupakan prediksi kita. Nah, sudah bisa ya sobat-sobat di rumah bagaimana keterampilan prediksi ini sangat dibutuhkan untuk hasil yang akan didapatkan nanti. Nah, untuk penerapan dalam proses mengajar di sekolah bagaimana ya kira-kira? Nah, untuk keterampilan prediksi atau meramalkan di sini misalnya siswa sudah melakukan penelitian, misalnya kita tadi sudah observasi, sudah melakukan kegiatan untuk menyampaikan, terus kita memprediksi misalnya saya mengambil objek kertas dan juga pembaris nih. Nah, kertas tersebut saya gosok-gosok oleh siswa. Nah, pada kegiatan penggosokan ini, sebelum mereka tahu hasilnya, siswa harus bilang ini panas atau enggak nih setelah kita prediksi, setelah kita melakukan kegiatan menggosok penggaris dengan kertas. Nah, ada teman-teman yang lain kayaknya panas nih Bu, kayaknya enggak lah. Jadi itu sebuah perkiraan atau prediksi. Nah, itu bukan menjadi perkiraan yang akhir ya sobat-sobat. Nah, selanjutnya adalah keterampilan merencanakan. Apa sih keterampilan merencanakan? Sobat-sobat tahu tidak apa itu keterampilan merencanakan? Saya kira pasti sobat-sobat itu tahu. Keterampilan merencanakan ini adalah keterampilan menentukan alat dan bahan yang akan digunakan, menentukan variabel, menentukan apa yang diamati, kemudian menentukan langkah-langkah kegiatan, menentukan bagaimana data diolah dan disimpulkan. Nah, pada kegiatan ini, pada objek daun singkong dan daun pepaya, yuk kita cek video ini. Nah, langkah kegiatan kita yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti daun singkong, daun pepaya, daun rimbang, plet aluminium, dan alat pemanas. Yang kedua, panaskan aluminium hingga suhu tinggi atau mencapai 100 derajat Celcius. Nah, pada video ini sobat, saya melakukan kegiatan yang mana saya menunggu air dalam mangkuk ini gurak ya sobat, dan di dalam mangkuk ini di atasnya saya letakkan plet aluminium. Yang ketiga, letakkan daun singkong, daun pepaya, dan daun rimbang ke atas plet aluminium. Nah, yang terakhir nih sobat, amati perubahan yang terjadi pada ketiga daun tersebut. Sudah bisa dipahami ya sobat-sobat di rumah, untuk pada proses pembelajaran di kelas bisa dengan berupa lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa di sini ada berupa LKS, bagaimana langkah-langkah yang akan digunakan siswa nih. Misalnya harus menyiapkan alat, kira-kira untuk proses penelitian suatu pembelajaran itu apa saja sih yang dibutuhkan? Misalnya penggaris, pensil, pena, ataupun benda-benda lainnya yang dibutuhkan. Kemudian bagaimana mereka melakukan kegiatan itu dengan alat dan bahan yang disediakan. Nah, begitu arti dari keterampilan merencanakan. Nah sobat, yang ke-8 nih adalah keterampilan menyimpulkan. Pada keterampilan menyimpulkan ini adalah keterampilan yang mana penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penafsiran yang didasarkan pada hasil pengamatan atau observasi yang telah dilakukan nih sobat. Nah, bagaimana penerapannya dalam proses objek daun singkong dan daun pepaya? Yuk cek video ini. Nah, kesimpulan ini adalah akhir dari kegiatan kita sobat. Nah, dari kegiatan yang telah kita lakukan dapat
Dapat disimpulkan bahwa ketika daun berada pada suhu normal, daun tetap segar. Tetapi jika berada pada suhu panas, daun akan menjadi rusak. Hal ini dibuktikan dengan ketiga daun tersebut keriput ya sobat, dan ada yang berubah warna menjadi kehitaman. Artinya semakin panas suhu kondisi lingkungan, maka daun cepat mengalami kerusakan. Nah, untuk itu kita sudah mengetahui ya sobat bagaimana keterampilan menyimpulkan ini. Nah, pada proses belajar ini menyimpulkannya sudah tahu ya sobat, pengertiannya itu adalah penarikan kesimpulan dari hasil yang telah dilakukan oleh siswa di kelas. Misalnya kesimpulannya begini. Setelah kami melakukan observasi dan penelitian, kami juga melakukan percobaan melalui perencanaan tadi. Kertas yang sudah kami gosok dengan penggaris, maka penggaris tersebut akan panas. Nah, mungkin itulah kesimpulan atau penarikan kesimpulan dari hasil yang sudah mereka peroleh. Nah, yang terakhir adalah keterampilan aplikasi. Sobat-sobat di rumah, keterampilan aplikasi adalah keterampilan yang mana keterampilan itu menjelaskan peristiwa atau menerapkan nih. Yang paling penting adalah menerapkan. Dalam keterampilan aplikasi ini sobat-sobat bisa memegang kunci bahwa aplikasi adalah menerapkan yang dipelajari pada situasi baru atau yang sudah dilakukan tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam pengembangan ilmu nih sobat-sobat. Nah, gimana nih sobat mengenai penjelasan pendekatan keterampilan proses? Tak terasa ya, sudah banyak kegiatan yang kita lakukan dalam menjelaskan keterampilan proses. Ingat ya sobat, ada 9 keterampilan proses. Nah, semoga video kita pada video ini bermanfaat ya buat sobat-sobat tercinta di rumah. Nah, saya Ibu Lydia pamit undur diri dulu ya sobat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu memakai masker.